Dari megahnya rumah tersebut, itu banyak lukisan yang bisa dikatakan itu aneh lah menurut Budi dan Deden, karena lukisan tersebut itu tidak memiliki muka cuy. Rata-rata semua lukisannya itu tanpa muka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Nah cuy, sekarang tuh kita mulai masuk ke segmen yang namanya bacot lagi nih. Kira-kira cerita apa yang bakalan kalian dengar di segmen bacot ini? Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang masih mau ngirimin cerita ke gue, kalian bisa kirim email yang ada di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen bacot. Bacain cerita orang terhoror, dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Dan jangan lupa ngops. Kabar duka lagi dari salah satu gunung, yaitu Gunung Arjuna. Dan sekarang bener-bener pure abis. Yang gue dengar sih infonya tuh gunung kembar duanya itu katanya abis. Waduh, padahal itu tuh salah satu spot menurut gua kalau via Cangar itu bagus banget cuy. Tapi gara-gara kebakaran gitu ya kita nggak tahu kapan akan hijau lagi. Dan semoga entah siapa, mungkin misalkan ini disengaja gitu kan, gue doain lah ya yang terbaik aja. Semoga orang yang ngebakar dengan sengaja misalkan gitu, semoga dibukakan hidayah jadi pecinta alam lah ya. Dan kali ini gue bakal bawain cerita dari Sandi Nugraha. Cerita ini tuh bagus, ngalur juga, tapi nanti bakal gue kasih tahu di endingnya tuh kenapa gitu kan. Jadi oke, kita dengerin dulu ceritanya. Jadi kita sebut aja. Jadi cerita ini tuh berawal dari yang namanya Budi. Budi ini seorang pekerja dan dia tuh mau memiliki seorang istri, satu anak, dan sekarang tuh lagi kondisi dalam mengandung juga cuy. Jadi ya mau punya 2 anak lah. Dari pusingnya dia nyari biaya untuk nanti lahiran, tiba-tiba Budi ini tuh dapat kabar atau dapat pemecatan dari pihak perusahaannya cuy. Ya bisa dibilang itu tuh bukan pemecatan gara-gara Budi ini kerjanya tuh nggak bener, tapi dia dipecat gara-gara memang ada pengurangan karyawan. Jadi pemecatan ini tuh bukan sama Budi aja, tapi ada banyak teman-temannya tuh yang ikutan dipecat juga. Nah kondisi pada saat itu Budi itu baru pulang dari pekerjaannya atau dari perusahaannya dalam kondisi sudah dipecat. Dia tuh kan jalan di trotoar. Biasanya sih dia suka menggunakan angkot cuy kalau pulang ini. Cuman gara-gara habis dipecat dia tuh sambil mikir dan ngelamun. Gimana ya, mana bentar lagi bini mau lahiran gitu kan, mana dipecat, penghasilan juga jadi nggak ada, dan dapat pesangon juga nggak seberapa. Dia tuh terus ngelamun. Di sepanjang lamunannya ketika dia berjalan, nggak sengaja nih tiba-tiba Budi ini tuh kayak, kalau trotoar kan lurus nih, dia tuh kayak makin lama makin kesini makin ke pinggir jalan. Dan yang paling parah adalah Budi ini hampir mau ditabrak oleh mobil cuy. Untungnya si mobil yang mau nabrak ini tuh lagi dalam kondisi pelan. Cuman ya lu tahu sendiri lah ya, ketika mobil itu mau nabrak berhenti, tiba-tiba Budi ini dicaci maki gitu kan, diomel-omelin. Dan Budi pun baru sadar ketika dia selesai ngelamun. Astagfirullahaladzim. Dari situ tuh Budi cuman kayak gimana ya, karena Budi sendiri pun ngerasa bersalah. Dan dia pas cek ke jalan tuh kayak,
oh iya gue udah ngelewatin dari jalur tersebut gitu kan. Dari situ ya Budi terimalah cacian dari si pengendara ini, dan Budi pun minta maaf. Setelah sekian banyak ocehan panjang lebar cacian maki dari si supir ini pergi dan Budi pun melanjutkan perjalanan ke rumah. Singkat ceritanya, sampailah Budi ini di rumahnya cuy. Nah ketika sampai di rumahnya, ya pada umumnya seorang istri lah ya udah pulang ya gitu kan. Dan kelihatan nih menurut penuturan dari sang istri ini, muka Budi ini kok agak lesu, letih, apa karena kecapean? Tapi menurut sang istri ini kayak ada sesuatu yang beda. Ditanyalah sama si istri ini, kamu kenapa ya? Kok kayaknya nggak bersemangat begitu? Atau lesu banget gitu, nggak kayak biasanya. Akhirnya Budi ini tidak menjawab pertanyaan dari sang istri. Dia tuh duduk tek di kursi dan gak lama si istri ini pergilah ke dapur ngambil air. Dan gak lama pun dikasihin satu gelas air ke suaminya. Ya minum dulu. Akhirnya Budi ini minum kan. Klek, 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 klek. Dan setelah diminum, sang istri ini nanyain lagi, gimana ya, memang kenapa, ada masalah apa? Budi ini langsung menjelaskan kalau dia akan mencari pekerjaan baru. Dan gak lama Budi ini ngambil salah satu amplop yang ada di dalam tasnya ini. Nih bun, dia kasihin gitu kan. Dari situ istrinya langsung nanya, loh kenapa dengan kerjaan yang lama, memang ada apa? Akhirnya Budi ini menjelaskan lah bahwa dia itu dipecat, dan dipecat ini tuh bukan cuman dia doang, tapi banyak karyawan lain gara-gara ada pengurangan karyawan gitu kan. Dari situ istrinya tuh cuman bisa ngelus dada sambil kayak ya udah ya nggak apa-apa ya, mau gimana lagi, namanya juga udah rezekinya mungkin segitu, yang penting ayah semangat aja cari kerjanya. Dari situ pun Budi bilang itu ada amplop, itu uang pesangon ayah terakhir dan semoga cukup sebelum ayah dapat pekerjaan yang baru. Dan dicek dong sama si istrinya ini, dan pas dicek nominalnya tuh cuman 500.000 doang cuy. Lu bayangin 500.000, kondisi punya satu anak, lagi hamil juga. Ya memang cukup sih mungkin seminggu atau 2 minggu kalau diirit-irit. Tapi yang dipikiran mereka berdua tuh sebetulnya bukan makan mereka lah, tapi lebih ke anak-anaknya. Lebih ke anaknya gitu kan. Kasihan kalau anaknya nggak bisa makan makanan sehat gitu. Tapi ya mau gimana lagi, sang istri pun cuma bisa sabar, legowo, dan ya sudah gitu kan. Singkat ceritanya, ketika lagi mereka ngelamun dan berbincang-bincang ini, tiba-tiba ada sebuah SMS yang masuk ke HP-nya si Budi ini dan langsung dicek. Dan tiba-tiba yang tadinya mukanya Budi agak lusuh, agak putus asa gitu kan cuy, tiba-tiba ada senyuman tipis. Ditanya dong sama istrinya, loh kok tiba-tiba ayah senyum gitu kan? Bu, aku izin ke rumah Deden dulu ya, karena ada urusan penting nih, aku mau langsung buru-buru ke sana aja. Loh emang kenapa? Jadi Deden ini tiba-tiba dia tuh punya lowongan pekerjaan dan harus segera datang hari ini juga. Dari situ pun sang istri pun mengizinkan gitu, karena memang istrinya ini tuh percaya banget sama Budi, karena Budi ini tipikal orang yang pekerja keras dan bertanggung jawab gitu kan. Singkat ceritanya, berangkatlah Budi. Dalam hati sang istri ini selalu mendoakan semoga bisa diterima di kerjaan barunya ini. Singkat ceritanya berangkat dan sampailah di titik yang memang sudah ditentukan. Ternyata ketika berhenti ini, di situ sudah ada Deden sang temannya. Ternyata Deden ini juga adalah salah satu teman yang memang sama-sama dipecat lah pada intinya gitu kan. Nah ketika berdiri itu di hadapan dia tuh ada sebuah rumah yang gede banget, udah kayak istana banget dah. Pokoknya pelatarannya tuh luas, tamannya luas dan sebagainya gitu kan. Dari situ tuh Budi nanya, kita mau kerja apaan? Ya gue juga kagak tahu, tapi gue dapet infonya di sini ada lowongan dan dia tuh lagi ngebutuhin gitu kan. Terus mana rumahnya? Itu yang di depan. Waduh, gede banget ya, kata Budi itu kan. Iya nih, ya nggak apa-apa lah jadi tukang kebun juga lumayan daripada kita nganggur kan gitu. Karena dalam benak pikiran mereka berdua tuh, daripada nganggur tidak menghasilkan, ya kalau memang ada kerjaan walaupun gajinya lebih kecil ya udahlah, mereka ambil aja. Mungkin kalau misalkan nextnya ada batu loncatan ya oke lah gitu kan. Akhirnya
mereka tuh masuk ke salah satu gerbangnya, dan di situ ternyata memang sudah ditunggu security-nya. Dan Deden ini bilang, "Mas, saya mau ketemu dengan seseorang dan saya udah dapat ininya, dikasih unjuk lah gitu kan." Dan security-nya itu langsung ngebukain, seret. Dan ketika mereka masuk ke gerbang tersebut, bukan punya kesan kayak wah bagus, wah megah, tapi cuy, kesan pertama ketika menginjakan kakinya ke situ, Budi ini kayak ngerasa, kok ini rumah hawanya tuh dingin cuy. Dinginnya tuh bukan dingin yang sejuk ya, tapi dingin kayak angker gitu. Mereka tuh jalan dan Budi itu kayak lihat kiri kanan. Memang rumah sebesar itu kalau penghuninya sedikit ya sepi banget kan. Ngeliatin kiri kanan tidak ada sesuatu hal yang aneh, cuman hawanya aja yang agak sedikit beda cuy. Ketika mereka jalan terus dan sampailah di salah satu pintu rumah, atau bisa dibilang ya pintu rumahnya lah ya, tiba-tiba ada yang ngebukain. Ya mereka langsung masuk aja gitu kan, set. Dan ketika mereka masuk, mereka dikagetin dengan bangunan yang benar-benar super megah. Tapi yang aneh, dari megahnya rumah tersebut itu banyak lukisan yang bisa dikatakan itu aneh lah menurut Budi dan Deden, karena lukisan tersebut itu tidak memiliki muka cuy. Rata-rata semua lukisannya itu tanpa muka semua, lu bayangin. Dan hawanya tuh kayak lampu-lampunya tuh remang-remang, jadi kayak nuansa horor gitulah ya. Dari situ Deden sama Budi cuman bisa lihat kiri kanan. Budi pun langsung bilang, kok gue kayak merinding ya masuk ke rumah ini. Udah lu jangan berisik, nanti ada yang denger, nggak enak soalnya gitu kan. Dan nggak lama dari tangga itu turun salah seorang wanita paruh baya. Tek 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 tek. Mereka berdua tuh cuma bisa merhatiin. Dan wanita paruh baya ini tuh bisa dikatakan dingin, nggak punya senyum, cuek dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya wah nggak banget dah nih mama gitu kan. Tapi mama itu bilang, dia bilang, ayo naik ke atas, di atas sudah ada yang nunggu gitu kan. Jalan tuh tanpa ada senyum dari si orang tersebut gitu cuy. Jalan, dan gak lama setelah melewati tangga itu ketemulah satu pintu yang memang sudah terbuka. Dari situ Budi tuh udah punya hawa gak enak cuy gitu. Ngapain kita disuruh masuk kamar, jangan-jangan mau di apa-apain gitu kan. Tapi Budi ini udah bertekad kan, karena dia ini butuh banget pekerjaan. Dan gak lama si perempuan ini tuh bilang, kalian masuk aja. Dan tanpa ada senyum apa, udah ngomong kayak gitu, udah turun lagi tuh. Bahkan mereka berdua ini sampai nengok kan. Dalam hati Budi itu bilang, aneh banget tuh orang. Deden juga mungkin berpikiran yang sama. Akhirnya mereka masuk ke salah satu pintu, dan ternyata di dalam itu ada seorang wanita juga cuy. Yang ternyata wanita tersebut memang mungkin lebih tua dari wanita yang sebelumnya. Tapi si wanita ini tuh kesan pertamanya tuh senyum, ramah, dan kelihatan anggun. Ya mungkin dia tuh salah satu pemilik rumah ini gitu kan, kayak wah ini orang kaya beneran gitu kan. Dan dari situ si orang tersebut itu nyuruh mereka untuk duduk. Silakan kalian duduk. Duduklah mereka. Tanpa banyak basa-basi, kita sebut aja nama si wanita tersebut ini namanya Sinta cuy. Perkenalkan, nama saya Sinta. Kalian butuh pekerjaan dan tahu kan, saya sedang membutuhkan yang namanya seorang pekerja. Sebetulnya saya cuman butuh tuh 4 orang, cuman karena berhubung kalian berdua ya sudah kalian dulu. Yang duanya mungkin nanti bisa nyusul. Nah setelah dari obrolan itu, Budi ini kepo kan, memang pekerjaan apa. Akhirnya si Bu Sinta ini dia bilang, saya tidak akan memberitahu dulu pekerjaannya, karena pekerjaannya itu sangat mudah. Tapi ketika kalian mau bekerja dengan saya, kalian harus melakukan sebuah perjanjian. Dan sebelum kalian setuju dengan perjanjian tersebut, kalian pengen gaji berapa? Lu bayangin coy, langsung ditembakin pengen gaji berapa nggak tuh? Budi sama Deden tuh kayak bingung kan, mereka saling nata. Saling kayak gimana nih gimana. Dan Deden pun akhirnya memberanikan diri. Ya kalau saya sih 3 juta per bulan pun nggak apa-apa, sesuai dari kemampuan saya. Kalau memang nanti kerja saya bagus, mau ditaikin ya syukur. Dan kalau memang kerjanya pun menyenangkan pun ya saya tidak bermasalah gitu kan. Akhirnya si Ibu Sinta ini bilang, kamu saya akan gaji 3 juta per hari. Dari situ mereka berdua kaget dong.
Mereka saling tatap-tatapan kayak nggak ngerti cuy. 3 juta per bulan aja menurut mereka udah gede. Ini disuruh 3 juta per hari. Budi itu langsung mikir, kerjaan apaan nih gitu kan. Masa ya gue disuruh jual narkoba atau disuruh ngapain gitu kan. Dari situ tuh Budi tuh nanya lagi, saya pengen tapi gajinya kok besar sekali dan pekerjaannya tuh apa. Akhirnya si ibu itu tuh bilang, pekerjaannya kamu cuman bersih-bersih rumah di salah satu desa yang lumayan jauh dari sini jaraknya, dan itu ada 100 rumah. Dan jika kalian bersedia, tapi kalian harus melakukan sebuah perjanjian dulu dengan keluarga ini. Dari situ kan mereka kayak mikir lagi dan bingung kan. Sebenarnya ada hawa pengen nolak atau minta kesempatan lah 1 hari atau 2 hari gitu kan. Tapi si ibu-ibu ini tuh kayak, nggak bisa, kalian harus putusin sekarang. Kalau memang kalian nggak bisa ya udah kalian pergi. Saya akan cari orang baru atau kandidat baru gitu kan. Dengan kondisi Budi yang butuh, Deden pun butuh, mau nggak mau kayak mereka, iya tapi persyaratannya apa? Budi itu bilang kalau misalkan saya harus bla bla dalam arti kayak ngebunuh atau apapun, itu dia nggak mau benar-benar. Si ibu itu cuma senyum. Tidak ada persyaratan yang seperti itu. Syaratnya cuma satu, pekerjaan kalian harus rahasiakan dari keluarga, anak, siapapun. Mau istri, emak, kakek atau siapapun itu harus dirahasiakan. Kedua, kerja kalian adalah ngebersihin 100 rumah. Atau bisa dikatakan itu adalah sebuah desa dan itu milik saya. Nah, ketika kalian membersihkan semua rumah-rumah itu, kalian tidak boleh masuk ke beberapa kamar yang memang sudah ditandai untuk tidak boleh dimasuki gitu kan. Dan yang ketiga, kalian tidak boleh keluar ketika maghrib tiba. Kalau sudah waktunya maghrib, kalian masuk ke dalam rumah kalian sendiri dan kalian harus ngunci rumah tersebut. Apapun yang ada suara di luar, mau suara gaduh, mau suara siapapun, jangan pernah kalian buka pintu tersebut. Budi dan Deden sempat heran, lah ini kerjaan apa nih? Udah punya firasat-firasat jelek, tapi lagi-lagi pekerjaan apapun dikalahkan dengan kebutuhan gitu cuy. Dan jika memang kalian bersedia, besok kalian bisa mulai bekerja. Deden sama Budi ini mikir lagi coy, mikir lagi. Dan tiba-tiba si ibu ini kayak agak sedikit ngebentak, tapi kayak dengan nada yang tegas, silakan putuskan untuk sekarang juga. Dan mereka berdua pun akhirnya menyanggupi. Dan ketika mereka menyanggupi dengan syarat tersebut, akhirnya mereka tuh kayak lu tahu nggak kalau orang mau sidik jari gitu kan, kayak diinin pakai jarum cek, mana jari kalian, bikinin tek tek darah, aduh, dan tempelin di salah satu kertas coy, tek tek gitu. Itu tuh kayak stempel gitu, bukan tanda tangan tapi stempel. Budi dan Deden lagi-lagi aneh, aduh apaan nih. Dan ketika mereka mau pulang, mau prepare, mau siap-siap gitu kan, mau izin dulu, izin ke keluarga, si Ibu Sinta ini bilang, kalian tidak boleh membawa handphone ketika ke sana, dan kalian pun pulang itu nggak tahu kapan, sesuai perintah dari saya. Budi dan Deden pun udah bulat kan, jadi akhirnya ya sudahlah, bodo amat ya, paling sementok-mentoknya setahun nggak pulang gitu kan. Singkat ceritanya, mereka pun balik coy. Mereka balik, dan dari situ pun Budi ini langsung menceritakan lah bahwa dia tuh dapat kerjaan, tapi dijelasinnya tuh cuman sebatas aku nggak tahu kapan pulang, tapi ya semoga saja paling lama itu 1 tahun, dan mohon maaf banget kalau aku nggak bisa ngehadirin anak pertama. Ditanya kan sama istri ini, cuman karena Budi udah janji untuk tidak ngasih tahu tentang pekerjaannya, dia tuh kayak beralasan atau berdalih apapun gitu. Dan akhirnya si sang istri ini tuh kayak percaya kan. Dan udah dari situ pun tidak ada obrolan yang aneh-aneh atau tidak punya firasat yang buruk-buruk dari sang istri ini. Singkat ceritanya, besok pagi pun tiba. Nah, besok pagi itu mereka tuh jam 6 tuh udah standby di depan pintu gerbang. Ketika mereka sampai di pintu gerbang ini, mereka sudah disambut dengan salah satu orang, disuruh masuk, disuruh makan dan lain-lain. Dari situ mereka juga makan, dan Budi ini punya sebuah feeling atau firasat yang bukan tentang hal yang aneh-anehnya, tapi ini benar orang mau transfer gua 3 juta gitu kan. Akhirnya si Ibu Sinta ini langsung bilang, mana nomor rekening keluarga kalian, karena kan nggak mungkin harus kirim ke kalian, karena di sana stok makanan dan lain-lain itu sudah tersedia. Jadi mana nomor rekening. Akhirnya ngasih nih mereka berdua. Dan lu tahu nggak, 1 bulan full dengan gaji 1 harinya 3 juta itu udah ditransfer. Ini
dan kalian boleh nelpon keluarga kalian. Akhirnya karena nggak percaya kan ditelepon, Bun, udah ada uang masuk belum? Dan istrinya juga kayak kaget coy, karena uang yang masuk itu lumayan banyak. Dari situ, ini uang apa ya gitu kan? Ya sudah, ayahmu kerja dulu, yang penting uangnya udah masuk, udah nggak apa-apa kok, ini kerjaan halal bla 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 gitu kan. Dan dari situ pun akhirnya Budi itu agak sedikit lega dan tenang, karena memang orang ini tidak menipu gitu kan. Singkatnya setelah makan akhirnya mereka berangkat. Dan dalam perjalanan ini sang supir ini sempat nanya, cuy, kalian yakin mau kerja di tempat tersebut? Sempat ada keanehan dari mereka berdua. Kok tiba-tiba supir ini kayak bilang kayak gitu, kenapa ya? Memangnya kenapa gitu kan, ditanya sama Budi dengan penasaran. Dan supir itu cuma bilang, ya sudah, kalau memang kalian yakin kalian butuh uangnya, kalian kerja yang benar. Kalian tidak perlu ikut campur dengan yang memang bukan urusan kalian. Kalian cuma disuruh bersih-bersih dan lain-lain. Apapun peraturannya, apapun larangannya, kalian patuhi saja, biar kalian selamat. Budi itu pengen nanya lagi, cuman tiba-tiba matanya tuh kantuk. Seolah-olah makanan yang dia makan sebelumnya tuh kayak udah dikasih obat tidur, cuy. Tiba-tiba mereka tidur lelap. Dan ketika mereka bangun, mereka sudah sampai di salah satu daerah yang entah ada di mana. Ini di mana gitu kan? Belum sampai, Pak. Oh belum, bentar lagi kok. Ternyata mereka sudah memasuki salah satu kawasan hutan, mungkin ya bisa dibilang hutan lah, karena kiri kanannya ini banyak pohon besar gitu kan cuy. Dan kayaknya tuh aneh banget gitu. Masa iya jalannya seperti ini? Jalan terus. Pada awalnya tuh jalannya tuh masih bagus, dan singkatnya mulailah memasuki jalan yang agak sedikit jelek cuy. Ya batu-batu gitulah. Waduh, kok jalannya jelek. Dari situ pun Budi sama Deden ini kayak saling senggol coy. Kayak ngasih kode gitu kan, ini kemana gitu kan. Dan ditanya lah sama Budi, Pak ini kita kemana? Sudah, bentar lagi juga kita sampai kok. Jadi supir ini tuh kayak nggak mau ngasih tahu, nggak mau ngasih clue kita ada di mana dan lain-lain gitu. Mana mereka pun nggak ngebawa handphone cuy, karena memang sudah dilarang kan, tidak boleh bawa handphone. Akhirnya jalan terus. Nah, ketika tidak ada obrolan di situ, Budi ini kan nyender di kaca gini cuy. Dia tuh ngeliat sekelompok orang yang sedang bawa keranda mayat. Sempet aneh kan, wah itu apaan gitu kan. Dan dilihat-lihat terus, wah ternyata mereka sedang membawa keranda mayat. Dan di dalam keranda itu ada satu jenazah gitu ya cuy. Itu ada isinya, dan mereka tuh ngebawa kayak masuk ke dalam hutan. Dan singkat ceritanya lambat laun tuh rombongan ini tuh kayak hilang aja, karena mereka tuh makin lama makin masuk ke dalam gitu. Tiba-tiba si supir ini bilang, sudah kamu gak usah aneh, itu tuh sesuatu hal yang biasa di daerah sini. Dari situ Budi kayak heran dan aneh kan. Dan kayaknya Deden ini gak tahu gitu, apaan sih gitu kan. Budi ini kayak ngumpetin atau kayak ya udahlah nggak apa-apa, ya udah jalan lagi lah mereka. Ternyata perjalanan dari mereka dari rumah Bu Sinta ini sampai ke lokasi itu benar-benar jauh banget coy. Dan itu udah mau memasuki hampir maghrib, ya mungkin sekitar jam 5-an lewat lah. Dan singkat ceritanya mereka sampailah di salah satu desa yang ternyata di situ ada sebuah gapura, dan di situ pun ada banyak rumah. Dan dari situ Budi itu bilang, kayaknya kita harus ngebersihin rumah yang di sini. Tapi kok kenapa rumahnya ada di dalam hutan gitu kan? Karena memang keanehan dari lokasi tersebut. Tapi ya udahlah, masa bodoh, yang penting kita udah ditransfer gitu kan. Mereka tuh keluar, dan supir ini bilang, cepat kalian keluar. Dan ingat apa pesan dari Ibu Sinta, setelah maghrib kalian wajib mengunci pintu. Dan jangan pernah keluar apapun yang sudah diperintahkan. Dari situ pun ya Budi sama Deden ini kayak ngangguk tanda ngerti gitu kan cuy. Akhirnya supir itu tuh langsung pergi, karena kelihatan nih cuy, ketika pergi gelagatnya tuh kayak ketakutan. Karena memang kondisi pas sampai di gapura tersebut tuh kondisinya tuh udah mulai mau memasuki maghrib. Jadi kayak ketakutan, kayak di pintu tiba-tiba jalan yang hancur begitu digaris coy. Jalannya tuh ngibrit banget, bawa mobilnya tuh kenceng banget. Dari situ tuh Deden bilang, itu aneh banget supir, tiba-tiba jalannya kenceng banget, kenapa ya? Udah, jangan banyak ngomong, yuk kita jalan. Kayaknya rumah yang dimaksud untuk kita tuh ada di sebelah sana gitu kan. Ya sudah, mereka akhirnya jalan dan memasuki gapura.
Set lewat dari gapura itu, tiba-tiba bulu kunduk mereka semua merinding semua. Terlihat bahwa dari 100 rumah itu tuh mempunyai bangunan yang sama, tidak ada yang beda kecuali rumah yang ditinggalin sama mereka. Yang lain tuh rumahnya panggung, papan, bilik dan sebagainya gitu. Sedangkan rumah mereka yang bakal ditinggalin itu terbuat dari batu bata atau tembok gitu kan. Dari situ mereka berjalan terus. Dan sesekali Budi ini kayak lihat kiri kanan Kak. Dari sekian banyak rumah, ada beberapa rumah yang kadang di depannya tuh ada sebuah bunga, atau ada kayak taburan bunga 7 rupa gitulah cuy. Tapi Budi ini gak terlalu banyak ngomong. Dan lagi jalan seperti itu, tiba-tiba di salah satu kaca di rumah tersebut, itu kayak ada sosok perempuan yang sedang merhatiin mereka berdua. Tapi anehnya kelihatan muka dari si perempuan ini tuh pucet cuy. Dan kayak ngelambain, entah ngelambai, entah gimana, pokoknya begini cuy. Budi itu kayak bengong dan melamun kan. Dan gak lama ditegur sama Deden. "Hei Bud, lu ngapain lama di situ, ngeliat apaan lu?" Tiba-tiba kesadar kan. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Dan akhirnya mereka sampailah di depan rumah tersebut. Sebetulnya mereka ingin banget keliling, terutama Deden gitu, karena ya memang suasana di situ tuh angker dan mencekam banget. Tapi mereka tuh kayak penasaran. Tapi Budi ngingetin lagi, kita kan udah tahu persyaratan kita kerja di sini apa, ya sudah yuk kita masuk. Mereka masuklah ke dalam. Ternyata memang di situ tuh ada satu kamar, tengah rumah, ada toilet, ada dapur juga. Dan dilihat bahwa di sebelah rumah itu adalah sebuah stok makanan, dan itu banyak banget cuy. Jadi ya memang cukup lah ya. Dan di situ tidak ada sebuah penerangan yang namanya listrik, melainkan mereka itu harus pakai lampu yang pakai minyak tanah gitu cuy. Ya mereka mau nggak mau kan gitu, mana nggak ada handphone juga, akhirnya ya udahlah nyalain karena kondisi pada saat itu pun sudah gelap. Walaupun dengan lampu yang remang-remang kayak gitu, akhirnya mereka berdua masuklah ke salah satu kamar dan ngerebahin badan. Dari situ mereka belum ada sebuah keanehan, dan Budi itu sempat ngebuka obrolan. Kok kita kerja kayak gini doang ya, aneh banget, digaji gede, tapi kok hawanya mencekam banget gitu kan, kayak merinding disco. Akhirnya kayak si Deden tuh ya udahlah, masa bodoh. Dan mereka tuh kayak tidur sebentar sebenarnya, dan tiba-tiba kayak melek lagi. Karena mereka kebangun itu gara-gara pintu mereka itu ada yang melempar. Tuk. Pertama mereka menghiraukan, ya sudahlah. Tiba-tiba ada yang lempar lagi. Dan sampai akhirnya yang lempar itu bukan satu-satu, jadi kayak banyak banget, duk gitu kan. Dan akhirnya mereka berdua geram, terutama Budi, karena mereka tuh kayak pengen istirahat gitu kan, udah capek banget di mobil seharian. Dan cobalah Budi ini ngintip, karena tahu persyaratannya itu nggak boleh keluar dari pintu gitu kan, ngebuka dengan kecil banget. Dan pas dilihat, Budi itu heran dan kaget. Ternyata yang dilihat itu ada banyak pocong cuy, entah pocong entah apa. Jadi kayak orang meninggal gimana sih cuy, yang sedang kondisi dibungkus, dan itu kondisinya berdiri dan jumlahnya pun banyak. Dari situ Budi kayak kaget, dan Deden pun kayak penasaran kan. Bud, lu lihat apaan Bud? Bud, lihat apaan? Ya karena Budi ini tidak menjawab, akhirnya Deden pun lari kucuk dan sampai gitu cuy. Dan Deden pun hampir mau teriak ketika mau tahu nih temennya tiba-tiba mulai ditekap. Dan mereka cuma merhatiin doang. Yang di luar itu nyata atau bukan. Sosok pocong itu kayak, aduh apaan lagi sini, ini masuk desa apaan gitu kan. Akhirnya mereka nutup pelan-pelan. Dan bener aja cuy, mereka tuh pure diganggu dari luar. Itu tuh banyak suara, mulai dari ngelemparin batu, bahkan gentengnya pun kayak ada yang ngelempar batu kecil-kecil, ada suara tangisan, rintihan dan lain-lain. Mereka ini kayak sudah mulai tidak merasa nyaman di hari pertama coy. Bahkan yang tadinya capek atau ngantuk, justru mereka tuh dibayang-bayangi dengan rasa yang bener-bener ketakutan parah. Sampai akhirnya mereka nih nggak tahu, mungkin itu udah sekitaran jam 8 atau jam 9 malam, dan kondisi di luar itu masih bising banget. Akhirnya mereka tuh mau coba untuk ngelawan rasa takut itu dengan, ya udahlah kita tidur yuk, istirahat gitu kan. Akhirnya mereka coba menjemin mata. Ketika mereka menjemin mata, seolah kayak ada satu sosok yang masuk ke rumah tersebut, lari gitu kan. Mereka berdua tuh kayak kaget, astagfirullahaladzim, apa nih gitu kan. Dan sosok itu pas dilihat nggak ada.
Dan anehnya penglihatan mereka pintu rumah itu tuh kayak seolah kebuka cuy. Padahal mereka tahu benar bahwa pintu itu tuh udah ketutup. Akhirnya mereka nggak tahu. Ya memang mereka tuh takut, tapi kayak dibarengi dengan rasa penasaran cuy. Mereka ini jalan pelan-pelan ngendap-ngendap. Dan mereka ini kayak mau niatan nutup pintu tersebut. Dan ketika mereka mau nutup pintu tersebut, lo tahu nggak? Tiba-tiba ada sesosok yang berpakaian dengan kain kafan jatuh dari pintu itu kayak ngeganjel cuy. Dan bukan cuma satu, ada beberapa, bahkan itu sampai kayak numpuk ke atas pintu. Dari situ Budi sama Deden tuh kayak teriak sekenceng-kencengnya. Dan ternyata mereka mimpi yang sama cuy. Mereka saling tatap-tatapan tuh. Lu kenapa Den? Lu kenapa Bud? Gue mimpi. Akhirnya mereka tuh kayak bareng mimpinya tuh. Set diceritain. Aduh ini gimana ya? Udah yuk kita sholat yuk sholat. Akhirnya Budi sama Deden ini sholat lah. Walaupun dengan kondisi di luar yang benar-benar berisik banget. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Nah kenapa ceritanya cukup sekian? Karena memang ceritanya tuh memang sudah dipangkas sampai segini doang. Jadi nggak ada lebihnya. Dan lagi nih, gue tuh nyaranin buat kalian ketika kalian mau ngirimin cerita, tolong cerita orang lain tuh jangan di copy paste. Kalau memang dia ini penulisnya ya oke lah. Tapi kalau misalkan kalian copy paste di Facebook ya jangan. Karena cerita ini tuh udah gue lihat postingannya tuh di tahun 2000 apa 2022 gitu. Ini tuh udah di-up di salah satu Facebook, di Facebook gitu. Dan gue takutnya ini kan cerita orang. Dan kalau memang kalian suka dengan ceritanya, gue next bakal rewind atau bakal gua terusin lagi di episode bacot minggu depannya cuy. Dan cerita ini tuh benar-benar keren sih, tapi anehnya nggak ada endingnya. Dan ceritanya tuh memang benar-benar sampai situ doang. Dan buat kalian yang pengen gua untuk lanjutin cerita ini, kalian bisa komen di bawah ini. Dan gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.